Took a couple L's this week, it's been hard to get out of bed. She never looked that way at me, I swear she's fucking with my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi dalam program Lensa Sekolah bersama saya Ila Sabila dan juga Korwil Cambidikbud Kecamatan Waru. Selamat pagi Pak Hajar. Selamat pagi. Terima kasih sudah setia untuk menemani tim Lensa Sekolah untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Waru. Sampai kita di SDN Waru Barat 7. Luar biasa, di pinggir jalan ya letak geografisnya Pak Hajar. Ini apa potensi yang paling menonjol menurut Pak Hajar? Paling menonjol di sini ya tetap di non akademik dan juga akademiknya juga ada. Karena potensi dari jumlah siswanya banyak, untuk seleksi baik di bidang akademik non akademiknya bisa ataupun banyak lah. Bersaing ya dengan sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah bagus di luar sana. Iya. Oke baik Tretan, daripada kita penasaran, kita akan eksplor potensi apa saja yang ada di sekolah ini dan kita rangkum dalam satu lensa sekolah kita. Mari Pak Hajar. There's no signs of stopping now. She stares at me from the ground, like it lives with him, just trying to tear me down. In this evil game, she's proud, living in my head rent free, knowing that she's killing me, she's killing me. All you do is waste my time. Yeah, yeah, yeah. All you do is waste my time, yeah. All you do is Baik waste. Tretan Klik Madura, saya sudah bersama dengan Kepala SDN Waru Barat. Selamat pagi Pak Siri. Selamat pagi. Ini Pak Siri ini familiar sekali ya, jadi bukan sekali dua kali ini tampil di layar kaca. Alhamdulillah. Coba ini di SD Waru Barat 7 dengan berapa jumlah siswa? Jumlah siswa di sini 273. 273, mendekati 300 ya? Iya, alhamdulillah begitu. Baik, tadi kita sudah dikenalkan sekilas melalui Pak Korwil ya tentang kondisi lingkungan dan juga potensi-potensi yang bisa kita serap di SDN ini. Tapi banyak sekali ternyata potensi yang belum dikenalkan oleh Pak Korwil. Nanti kita akan eksplor bersama Pak Siri ya. Siap, siap. Nah ini kita mau diantar kemana dulu Pak Siri? Ini masuk ke kelas 1 pembelajaran berbasis IT yang kita canangkan di SDN Waru Barat 7 dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Berarti Semuanya berbasis IT. semua kelas berbasis digital ya? Iya. Oke, baik. Ini lagi buat apa ini? Lagi? Oh iya, selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Nasiha. Ibu Nasiha ini lagi buat apa anak-anak ini? Oke, ini banyak sekali, ini satu kelas ya? Oke, baik, saya permisi dulu. 50 siswa. Ini gurunya sendiri apa berdua Bapak? Begini, di SDN Waru Barat 7 ini dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya guru 2. Karena apa? Ini tidak memungkinkan kelas yang ada di sini ini hanya ada 6 kelas, sehingga dari 273 itu paling sedikit jumlah siswanya di sini ini ada 50 siswa. Satu kelasnya? Satu kelasnya. Makanya kami terapkan ada 2 guru di dalam kelas. Karena apa? Kelasnya tidak memungkinkan. Tidak Begitu. cukup ya lokalnya ya, untuk lokalnya ya. Jadi ini banyak sekali Tretan. Kayak gini ya. Betul.
betul, karena berarti gurunya harus ekstra ya. Iya. Mengajar 50 Bu Nasiha. Ini bimbingan terhadap anak-anak bagaimana fokusnya kalau terhadap kelas 1? Kelas 1 mau pending ya. Iya betul. Karena di kelas 1 itu kalau awal masuk pasti banyak yang nggak tahu baca, nggak tahu nulis. Betul. Jadi yang kita terapkan dari bulan pertama masuk sampai 3 bulan itu calistung. Baca, Jadi tulis itu. fokusnya kepada calistung ya. Ini kan sudah di akhir semester nih Bu. Nah, Iya. ini kira-kira ada peningkatan nggak dari bimbingan itu? Alhamdulillah kita dengan menggunakan Berbasis digital ya. Iya, anak-anak tambah senang. Alhamdulillah bacanya tambah lancar. Anak-anak itu belajarnya Lebih semangat ya, lebih giat lagi ya. Bukan hanya karena pembelajaran digital ya Pak ya, karena Iya. guru-gurunya juga lebih ekstra ya. Iya. Mengajar di kelas 1. Ini tanggung jawab. selain pembelajaran digital, penerapan P5 juga sudah mulai dilaksanakan ya di kelas 1 Insya Allah ya. sebentar lagi karena Oh ini ya, Iya. hasil pembelajaran P5 ya. Boleh Bapak satu. Oh ini semester yang kemarin, yang satu. Untuk yang semester ini belum? belum, Semester ini belum, Oke, karena baik. masih proses pembelajaran ya. masih belum Jadi berakhir. teori dulu, habis itu ke praktiknya ya Iya. di akhir. Ini karyanya siapa? Ayo punya siapa ini? Banyak ya. Kelompok ini memang dikelompokkan begini dong. Iya, disesuaikan sesuai dengan kondisi? kondisi. Oh ini gambar-gambar ya. Gambar-gambar. kalau misalkan pembelajaran biasa kita teruskan lagi. Kadang-kadang di sini ini bukan hanya di dalam kelas, dibawa keluar kelas untuk pembelajaran karena sumber belajar itu bukan hanya satu-satunya yang ada di dalam Di kelas, kelas aja. karena di luar kelas pun menjadi sumber belajar. Belajar. Jadi biar gak bosen gitu ya Bu Nasiha Betul, ya. betul. Baik, ini kayak kita sudah tidak kondusif karena Bu Nasiha bakal dikeroyok ini. Jadi kita pamit dulu. Terima kasih Bu Nasiha. Iya. Mari Bapak Siri. Younger feels like chasing a star up and down in the sky. I can't get enough of sweet, sweet loving like we're just a couple bees, please. I'm glued to you, honey, like Melihat banyaknya jumlah siswa, potensi apa yang kiranya paling menonjol di sekolah ini Pak? Yang pertama yaitu tentang tahfidz, ya. Tahfidz kita dari kelas 1 sampai ke kelas 6 ada pembina tahfidznya, terutama guru agama dan guru lain yang kompeten dalam hal tersebut. Kemudian yang berikutnya tentang keolahragaan. Keolahragaan ya. Olahragaan. berarti, Ada pembina olahraga yang selain iya. pembelajaran ini non akademik juga ya. Ya, non akademiknya yang terutama di sini yang paling menonjol. Akademiknya pun di sini sudah alhamdulillah masuk di Olimpiade, tapi ya belum rezekinya. Masih proses Ya masih juara 4 Masih kemarin. juara 4. Iya. Berarti kalau pembiasaan-pembiasaan di lingkungan sekolah ini upacara dan lain-lain kuat ya Pak ya? Waduh, kalau upacara di sini kedisiplinan, memang mendidik kedisiplinan. Yang pertama, hari Senin itu harus upacara bendera. Kemudian tiap hari Selasa sampai Kamis dan Sabtu itu ketika pagi diadakan baca Al-Quran. Al-Quran ya. Ya, langsung gantian dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Kemudian untuk hari Jumat di sini ada senam kesegaran jasmani yang pemandunya itu sudah semua guru, Guru-guru itu ya, sudah ikut siap ya? semua. Iya. Oke, Wajib. berarti itu senam bersama ya. Senam bersama. Jadi selain peduli terhadap potensi akademik, non akademik, kita juga peduli terhadap kesehatan anak-anak ya. Betul. feeling like a double dipping day. Oh, it's a Kalau tadi kita bahas potensi nih, prestasi-prestasi anak-anak di SDN Waru Barat 7 dimulai dari apa yang paling banyak? Oh iya. Kalau yang pertama
tingkat kabupaten, kita mengirim siswa ke tingkat kabupaten. Alhamdulillah dapat juara 3 lomba stand up komedi. Oh, stand up komedi. Berarti ada bibit-bibit talenta muda ya di SDN Waru Barat 7. Berikutnya lomba tingkat kecamatan. Di sana ada lomba olimpiade di bidang sains. Kemudian tingkat desa itu ada lomba gerak jalan. Banyak sekali ya. Alhamdulillah, tingkat kecamatan juga lomba gerak jalan. Kemudian tidak kalah pentingnya di sini ada lomba lari 80 meter. Alhamdulillah juara 2 dan 3. Luar biasa. Berarti Ya. banyak menyimpan potensi di sini ya. Ya, dari banyaknya siswa itu kita tinggal pilih mana saja yang Dikelompokkan diperlukan. sesuai Iya. minat bakat mereka ya. Iya, betul. Sesuai dengan di sini ada kelompok belajar sesuai dengan anjuran pemerintah di kurikulum Merdeka. Merdeka, Iya. betul. Ada kelompok belajar. Kelompok-kelompok itu terdiri dari kelompok tafid, kemudian kelompok belajar keolahragaan, kemudian kelompok belajar tentang pembelajaran. Pembelajaran itu ada di fase A dan fase B. Oke, baik. Ini kelas Tafid ini kelas 6 ketika pagi hari Selasa itu digunakan untuk kegiatan tafid. Oke. Iya. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba nanti mengetes anak-anak. Assalamualaikum. Pasan. Ustaz atau Bapak ini? Kita panggilnya Ustaz atau Bapak? Ustadz bisa Bapak itu. Nah, Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan. Ini melihat semangat anak-anak untuk belajar Al-Quran ya, menghafal Al-Quran. Ini kira-kira apa upaya Bapak selanjutnya nih? Kan kalau ada gerakan tentu sudah ada gerakan ya ini ya. Upaya Bapak selanjutnya untuk meningkatkan minat anak-anak membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Ya, di samping saya sebagai guru kelas, saya ada kegiatan mendapat kegiatan yaitu tahfidz, di mana kegiatan tahfidz itu dilaksanakan pada hari Selasa pagi sebelum pelajaran dimulai. Terus yang kedua, hari Jumat dijadikan istirahat, yaitu setelah sholat Jumat jam 2 sampai jam 4. Gerakannya ke depan setelah anak-anak ini banyak yang menghafal, maka akan dilanjutkan dengan tasmis, mengundang orang tua yang langsung menyoal atau mengoreksi anaknya itu sejauh mana anak itu menghafal Al-Quran. Setelah itu akan ada lanjutan dari juz 30 dilanjutkan ke 1, 2 dan seterusnya. Oke, berarti apa namanya sudah sistemnya seperti pesantren ya? Insya Allah. Pesantren ya Pak ya. Oke, kalau untuk apa namanya wisuda gitu sudah mengeluarkan Kalau wisuda di sini masih belum, karena untuk kegiatan wisuda tafidnya ini program baru di sini, masih berlangsung 1 tahun. masih berlangsung Ya, 1 tahun ya. hampir 1 tahun. Dan nanti goalsnya itu akan mengundang wali murid langsung untuk tasmi, ketika tasmi sudah Ya, insya setoran Allah. ya. Langsung didampingi nanti biar tahu seperti ini anak saya. Betul. Kalau untuk pekerjaannya ke Pak Hasan langsung apa ke wali kelas setiap kelas? Ke Pak Hasan dan ke ini guru agama. Oke, ini Bapak. Selamat pagi Ustadz ya. Kalau guru agama Ustadz ya. Bapak Ustadz siapa ini? Gafar. Pak Gafar. Pak Gafar langsung merajai ini. Langsung ke Bapak dan Pak Hasan. Enggak, misalkan setiap harinya. Setiap harinya ke Pak Hasan dan ke Pak ini Oh, gantian. Di bergantian. samping murojaah berhadapan langsung, kita ini ada program baru kita di zaman sekarang. setelah Zaman kita- online. Betul. Kalau malam sempat saya coba secara video call dalam grup itu. Ayo, Siapa yang mau nyetor gitu ya? Sejauh ini kelas berapa ini Pak yang paling lancar hafalan? Yang paling kenceng hafalannya ya? ada kelas 4. Hah? Seorang berarti Tepuk tangan untuk kita semua. calon hafiz hafizah ya. Calon hafiz hafizah Al-Quran. Tadi kita
kita lihat cuplikan videonya bagaimana Pak Hasan dan Pak Pak Gafar. Gafar. Nanti kita untuk murojaah anak-anak ya, atau Ya. misalkan bertanya langsung tentang ayat-ayat Al-Quran dari mulai juz amma kan? With a smile, you got me feeling like curfew after 9. Yeah, you're tearing it up with the style. You got me living a brand new kind of life. At midnight, pouring my heart out like it's water. TikTok, you know this night. Kegiatan pembinaan tahfidz sudah ada, numerasi juga sudah berlangsung di kelas 1 ya Iya. Pak. Kegiatan literasi sekolah itu ada ya di perpustakaan ya. Pastinya ada. Ini perpustakaan sekolah. Iya. Ya, seperti ini perpustakaannya. Bagus sekali, banyak Bapak lengkap ya bukunya. Ada berapa? Alhamdulillah. Jumlah koleksi bukunya. waduh, banyak sekali. Banyak sekali ya. Kemarin rapi dapat sekali. bantuan dari literasi dari Jakarta dan itu bukunya belum sempat ditata di perpustakaan. Ditata ya karena Iya. banyak kegiatan sekolah ini. Iya, barusan masih Luar 2 biasa. hari yang lalu. Iya. Di sini ini perpustakaannya, ini alat-alat bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, luar biasa ya, sudah sampai mendapatkan bantuan Iya. alat musik. Iya. Berarti Alhamdulillah, tapi kendalanya di sini ini kesulitan untuk menjadi pelatihnya ini. Oh, mencari pelatihnya ini. Mencari pelatihnya kesulitan. Kalau Rebana di sini potensi semua. Karena apa? Siswa yang kelas 6 mondok di sana, terus sepulang dari pondok sudah bisa mengajarkan mengajarkan. adik-adik kelasnya. Ini Saya apa manfaatkan nama semua. alat musiknya ini Pak? Ini namanya Kolintang. 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 Barangkali ternyata Trik Madura yang mempunyai potensi kolintang dan bisa mengajar di SDN Waru Barat 7. Kami siap menampungnya. Langsung siap ya Pak ya? Siap, selalu Oke. siap. Ini dokumentasi kegiatan juga ada ternyata. Jadi memang anak-anak ini difungsikan selain gudang, difungsikan sebagai apa Pak di sini? Ruangan ini. Selain untuk perpustakaan di sini ya karena namanya tidak ada rotan akar pun jadi di sini difungsikan sebagai gudang. Misalkan itu ada genset ketika padam digunakan untuk menyalakan aliran listrik karena listrik di sini memerlukan daya yang cukup tinggi. Tinggi Ya. Jadi pembiasaan apa saja yang bisa ada di perpustakaan sekolah? Setiap pagi diwajibkan untuk anak-anak 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, satu kelas itu diajak ke perpustakaan untuk belajar, membaca dan lain-lain sebagainya agar kita bisa menyerap ilmu yang ada di sekitar kita. Lebih banyak ya. Oke, makanya anak-anak betah mungkin ya Pak ya. Karena juga ada papan-papan mungkin kalau kegiatan kayak les, pembinaan ya. Pembinaan khusus di situ. Iya. Ini ada kantor pustakawan yang khusus loh ternyata. Iya, perpustakaan untuk belajar, membaca dan lain-lain sebagainya agar kita bisa menyerap ilmu yang ada di sekitar kita. Lebih banyak ya. Oke, makanya anak-anak betah mungkin ya Pak ya. Karena juga ada papan-papan mungkin kalau kegiatan kayak les, pembinaan ya. Pembinaan khusus di situ. Iya. Ini ada kantor pustakawan yang khusus loh ternyata. Iya. Ayo kita ikutin ke sini. Jadi ini ada kantor pustakawan yang khusus. Jadi kalau misalkan ada perlu apa-apa, bisa langsung ke sini ya Pak ya. Iya. Anak-anak. Iya. Oh, ini yang piket. Yang Iya. piket dari sekolah, dari guru atau dari murid? Dari guru pustakawannya, Dari guru pustakawannya. tapi merangkap. Merangkap ya. Jadi wali kelas Iya. juga ya. Nilai akademiknya harus kita tingkatkan. Kalau tentang non akademiknya, alhamdulillah kita sudah, menurut saya Upayakan yang luar terbaik biasa. Ya, tapi Sudah mulai progresif ya. iya, Oke. kegiatan akademiknya yang perlu kita tingkatkan. Oke. Kira-kira kedepannya apa harapan Bapak untuk sekolah ini Pak? Harapannya sekolah kita lebih maju dan maju terus. Maju terus pantang mundur ya. Siap. Sekolah Waru Barat 7 menurut saya merupakan sekolah yang progresif karena dari tahun kemarin ke tahun sekarang pun, tahun sebelumnya ke tahun sekarang ini sudah mulai terlihat sekali dari mulai prestasi anak-anak ya Pak hingga bangunan fisik fasilitas sekolah Oh ya iya. sudah
sudah mulai menunjang sekali. Kira-kira harapan Pak Siri untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan apa katanya Pak Siri? Ini tentu banyak ya yang mau diulas Iya. ya. Harapan saya mudah-mudahan karena di sini sekolah kita siswanya luar biasa banyak, 273. Jadi masing-masing sekolah itu di dalam kelas itu ada yang minimal 50 siswa. Jadi harapan saya itu sekolah kita itu ada peningkatan. Ke Ada atas ya? iya ke atas, bangunan fisik fisiknya terutama itu yang kami harapkan. Betul. Karena bagaimanapun fasilitas dan kondusivitas sekolah siswa untuk belajar menjadi penunjang sekali ya Pak ya. Iya, Untuk betul. kenyamanan mereka belajar di sekolah. Betul. Baik, kira-kira itu saja mungkin ya dari Iya, Pak Siri. iya. Harapan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan diperhatikan fasilitas untuk SDN Waru Barat 7 yang merupakan sekolah progresif di Kecamatan Waru. Di Iya. Kabupaten Pamekasan barangkali ya. Nah, ini di Kecamatan Waru itu jumlah siswa yang paling banyak itu menurut laporan yang kami terima itu yang saya dengar SD Waru Barat 1, kemudian SD Waru Barat 7 yang kedua, kemudian SD Waru Barat 5 yang ketiga, kemudian berikutnya SD Waru Barat 6, Luar 4, biasa banyak. 3. Gitu. Jadi di Waru Barat ini memang padat penduduk ya. Pada penduduk ada 7 sekolah di sini. Sekolah baik. Baik, Retan, itu tadi roadshow kita di SDN Waru Barat 7. Sebenarnya masih banyak sekali potensi yang perlu kita eksplor, tapi tidak mungkin ditanyakan satu-satu ya Pak ya. Iya. Karena nanti kita biar lihat buktinya langsung secara nyata dalam cuplikan video Lensa Sekolah kita. Jangan lupa tonton program Lensa Sekolah kita setiap hari hanya di kanal YouTube Klik Madura. Dari kita berdua, Pak Siri bisa salam Lensa Sekolah. Salam Lensa Sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got me living a brand new kind of life. Midnight, pouring my heart out like it's water. Tick-tock, you know this night ain't getting younger. Feels like chasing a star up and down in the sky. I can't get enough of sweet, sweet love, and I need just a couple beats, please. I'm glued to you, honey, like lead me, and I'll be sticking to you. I'm glued to you, honey. I'm glued to you, honey. Hey. Baik, terima kasih Tretan Klik Madura sudah tetap setia untuk menonton program Lensa Sekolah kita di SDN Waru Barat 7. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Hari ini kita sudah eksplor potensi dan prestasi yang ada di sekolah ini. Luar biasa banyak sekali talenta muda yang bakal kita rangkum dalam satu lensa sekolah kita. Dan inilah Tretan semangat dari SDN Waru Barat 7. Salam Lensa.